Selamat petang saudara, selama 1 jam ke depan, Liputan 6 Petang akan menemani Anda dengan serangkaian informasi aktual, tajam terpercaya. Di antaranya tentang penegasan Menhankam Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto, jika tindakan 18 orang yang menghasilkan deklarasi Syahid telah memenuhi unsur pidana untuk didakwa dengan perbuatan makar. Keterangan mantan Menteri Keuangan Profesor JP Sumarlin sekitar dugaan unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kontrak karya PT Freeport Indonesia generasi kedua, serta perbincangan kami sekitar tawaran dialog mantan Presiden Soeharto dengan mahasiswa bersama seorang Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Anas Urbaningrum. Saudara, siaran ini dapat pula Anda simak melalui radio ARH FM Jakarta dan HFM Surabaya. Saudara, kami awali laporan pertama tentang penegasan Pangap tentang tindakan makar. Saudara, Menhankam Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menegaskan tindakan 18 orang yang menghasilkan deklarasi Syahid telah memenuhi unsur pidana untuk didakwa dengan perbuatan makar. Namun demikian, guna pembuktiannya, Menhankam Pangap menyerahkan sepenuhnya kepada proses penyidikan dan proses hukum di pengadilan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI Selasa siang, Menhankam Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menjelaskan sejumlah kasus termasuk tuduhan makar terhadap 18 orang yang ikut menandatangani deklarasi Syahid 12 November lalu. Deklarasi Syahid yang antara lain ditandatangani Letjen Purnawirawan Kemal Idris, Letjen Marinir Purnawirawan Ali Sadikin, dan 16 tokoh lainnya dinilai telah tergolong perbuatan makar dengan melanggar pasal 53 KUHP karena kehendak dan niat yang ada telah disertai dengan tindakan nyata. Kegiatan 18 orang tersebut juga telah memenuhi unsur pernyataan bahwa sekarang agenda politik nasional sudah jelas dan sudah terjadwal. Agenda politik nasional saat ini sudah semakin jelas, yang antara lain dengan sudah disepakatinya rencana pelaksanaan pemilihan umum dan jadwal sidang umum MPR tahun 1999 mendatang. Karena itu, menurut Wakil Ketua DPR MPR Haris Sabarno, jika ada keinginan menggelar rembuk nasional yang mengundang tokoh-tokoh yang memiliki kredibilitas dan punya kekuatan massa, harus diarahkan untuk menciptakan suasana kondusif bagi terlaksananya semua agenda nasional yang sedang dan akan dilaksanakan pemerintah. Dengan kata lain, rembuk nasional itu bukanlah untuk membuat jadwal pemilu dan sidang umum MPR dalam versi yang lain. Tinggal tujuannya rekonsiliasi nasional ini kan untuk meredakan suasana agar tidak terjadi atau timbul emosi-emosi yang berlebihan kan gitu. Sebab kalau tujuannya rekonsiliasi nasional ini tidak untuk meredam itu, lalu untuk apa? Wong agenda pemilu udah jelas, agenda sidang umum yang akan datang nanti akan dibicarakan dengan Presiden, dipercepat kan. Asal orang mau sabar dengan itu kan nanti akan tercapai juga suatu keadaan yang betul-betul memang diinginkan oleh masyarakat melalui pemilu gitu. Menurut Haris Sabarno, dalam pemilu dan sidang umum MPR tahun 1999 nanti, para tokoh yang selama ini mengaku mendapat dukungan rakyat dapat membuktikan dukungan yang diterimanya secara nyata. Hanya saja semua pihak hendaknya juga menyadari agar tidak ada satupun kelompok yang berkeinginan memaksakan kehendak demi kepentingan politiknya. Kawian dan Job Yakob melaporkan. Saudara, untuk berbincang-bincang mengenai perkembangan politik dalam negeri saat ini, terutama yang menyangkut kesungguhan pemerintah dalam mengusut harta kekayaan mantan Presiden Soeharto, di studio telah hadir seorang pengamat politik dan ekonomi khusus untuk Indonesia dari Pusat Nasional Penelitian Ilmiah Prancis, François Rayong. Selamat siang, Pak Rayong, Bonjour. Bonjour. Iya, Pak Rayong, kita Indonesia ya, rakyat dan negaranya ini seperti seakan-akan kuman sedang diteliti di bawah mikroskop oleh banyak sekali orang. Dari Amerika, dari Australia, sudah sempat kami wawancara. Sekarang Anda dari Prancis, dari Eropa mungkin. Apa pendapatnya tentang situasi dan perkembangan politik saat ini? Ya, pendapat saya memang agak rumit juga karena saya terlampau lama di Prancis mengamati Indonesia dari jauh, ya khususnya sejak bulan Mei yang lalu. Maka kan dengan sejak tragedi Trisakti itu ya? Iya betul, sejak juga mantan Presiden Soeharto berhenti lengser, maka kesan yang diperoleh dari jauh itu memang agak memprihatinkan, di mana barangkali itu secara sedikit berlebihan, seolah-olah Indonesia itu memang mengalami sesuatu keadaan yang sangat ketat, sulit, tegang, sehingga begitu saya tiba di Jakarta, tempoh hari saya baru 2-3 hari di Jakarta ini, kesan saya pada mukanya saja memang seolah-olah biasa saja. Padahal saya sadar bahwa
hari Minggu yang lalu kan masih terjadi insiden di Ketapang itu. Jadi itu satu gejala bahwa memang situasi di sini agak tegang dan mau tidak mau tetap memprihatinkan. Ya, sesudah pasca tragedi Semanggi, apa yang Anda lihat? Apakah ada perkembangan arah politik di Indonesia? Iya, saya melihat peristiwa yang utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah perspektif pemilu yang akan terjadi tahun depan, di mana pemilu itu merupakan sesuatu yang mengerahkan perhatian semua kekuatan politik di sini, baik pemerintah maupun parpol reformasi ataupun para mahasiswa. Dan tujuan atau sasaran itu barangkali menjadi salah satu sumber ketegangan yang ada sekarang ini, meskipun bagi saya ini penyebab utama adalah sebenarnya kemelut ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Iya, tuntutan dari sebagian masyarakat terutama mahasiswa kepada pemerintah itu sebenarnya dua hal begitu Pak. Mengusut harta kekayaan mantan Presiden Soeharto dan mengadilinya kalau memang bersalah, dan yang kedua dui fungsi APRI. Tetapi masalahnya kemudian seakan-akan pemerintah kok lambat sekali dalam menangani hal ini. Padahal tuntutan ini apabila dipenuhi itu adalah salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah terutama pasca tragedi Semanggi. Oke, saya bisa melihat bahwa ada semacam rasa agak sanksi daripada rakyat terhadap pemerintahnya. Tapi saya melihat, saya sebagai orang asing dan orang luar, pemerintah yang baru itu, yang baru 6 bulan saja umurnya, ya, sebenarnya sudah mulai bekerja, dan bagi para pengamat luar saja ada beberapa tanda perbaikan situasi ekonomi paling tidak di Indonesia, di mana semestinya pemerintah yang ada sekarang ini diberi kesempatan untuk tetap bekerja agar pemilu yang akan datang itu dapat dipersiapkan dengan baik. Apa Pak Rayong, Anda tidak melihat seakan-akan bahwa rakyat Indonesia itu memberi kesempatan kepada pemerintahnya begitu? Dengan adanya tuntutan supaya Pak Harto itu diusut hartanya, kemudian diadili kalau perlu, memang itu sesuatu tuntutan yang bisa saya pahami. Apalagi kan rakyat di sini merasakan bahwa itu tidak adil kalau masih ada orang yang kaya-kaya, sedangkan rakyat itu sendiri memang menderita. Tapi di dalam pihak saya bertanya-tanya, apakah itu merupakan prioritas utama? Apakah kalau pemilu yang saya anggap begitu penting itu mau diadakan dengan mulus, maka apakah tidak ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelumnya, yaitu pertama, keadaan ekonomi harus diperbaiki betul supaya orang paling tidak bisa makan sesuai dengan kebutuhan fisiknya. Kedua, ketertiban umum juga harus bisa dijaga supaya kepercayaan baik dalam negeri maupun dunia luar tetap ada terhadap Indonesia. Iya, tapi Pak Rayong, sekarang kenyataannya adalah mungkin ya sebagian besar dari masyarakat kita merasa sakit hati terhadap pemerintah dan juga ABRI akibat tragedi Semanggi. Jadi mainstream yang kelihatannya tadinya moderat, ditambah dengan deklarasi Ciganjur yang memberikan kesempatan pemerintah, ini seakan-akan berbalik menjadi ekstrim lagi. Salah satu cara untuk kemudian mengembalikan trust, kepercayaan rakyat kepada pemerintah adalah dalam pengusutan. Sementara ini kelihatannya kok lambat sekali begitu Pak? Ya, memang pemerintah bisa dianggap lambat karena memang dia sibuk dengan prioritas lain yang saya sebutkan tadi itu, yaitu perbaikan ekonomi. Tapi ini kan poin krusial untuk mengembalikan trust itu tadi Pak, kepercayaan, tapi saya bisa mengerti ketidaksabaran rakyat Indonesia ya, khususnya para pemuda, para mahasiswa ya. Tapi di lain pihak, apakah itu tidak berbahaya kalau setiap mantan presiden Indonesia ingin diadili? Coba ingat pada presiden pertama kan 30 tahun yang lalu, mahasiswa pun sudah ada yang demonstrasi setiap hari minta agar Bung Karno itu diadili. Apa yang terjadi sebenarnya? Karena beberapa pertimbangan tidak jadi diadili, memang kena tahanan rumah, lalu sakit, lalu meninggal dunia. Nah, nasib presiden pertama barangkali bisa mirip dengan nasib presiden yang kedua. Jadi Anda memberikan suatu analisis yang agak berbeda dengan pandangan sebagian orang ya. Orang-orang di Indonesia kebanyakan berpikir bahwa pemerintah sekarang itu tidak akan berani kemudian nanti sampai mengadili atau memeriksa secara jelas mantan Presiden Soeharto. Kenapa Anda punya analisis semacam itu? Saya kira kalau perlu memang pemerintah yang ada ini sekarang ini akan berani, apalagi kan sudah ada keputusan untuk membentuk komisi independen. Kemudian saya lihat kemarin ada usulan untuk mengenakan tahanan rumah ya. Betul, lalu anak-anak presiden pun juga ada yang dicekal kemarin. Itu sudah merupakan pertanda kemauan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
Ya, tapi menurut Anda kira-kira sampai seberapa besar sih tindakan pemerintah terhadap mantan Presiden Soeharto ini nantinya begitu? Itu saya tidak bisa nilai, tetapi yang jelas kalau sampai satu proses peradilan terhadap Pak Harto dimulai, itu tidak boleh terlampau cepat juga, karena peradilan atau pengadilan yang terlampau cepat itu akhirnya juga tidak adil, ya. Jadi saya memang sadar bahawa membuat pernyataan seperti ini memang barangkali tidak memuaskan bagi yang tidak sabar lagi, ya. Tapi di lain pihak kita harus fair, ya. Menurut Anda apakah kalaupun misalnya taruhlah ini sudah kelihatan goodwill dari pemerintah, ya, niat baik, itu akan dilakukan sebelum pemilu begitu peradilannya? Atau taruhlah pengusutan yang lebih lanjut? Belum tentu sebelum pemilu, karena saya lihat perkara pengusutan harta Soeharto itu sangat rumit dan majemuk itu, sehingga dalam jangka waktu berapa bulan? 6 bulan, apakah itu mungkin bisa diselesaikan? Lihat saja Presiden Marcos dulu, itu kan sudah 12 tahun itu belum selesai. Jadi apakah mungkin Indonesia mampu mengatasi masalah itu dalam waktu yang singkat? Anda nggak melihat bahwa kemudian misalnya strategi itu dalam tanda kutip digunakan untuk menarik simpati rakyat kepada partai atau golongan tertentu misalnya? Maksudnya? Dalam arti kemudian pengusutan atau pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto itu dipercepat untuk menarik simpati rakyat terhadap golongan atau partai tertentu misalnya? Itu bisa saja, tapi mau dipercepat secara mendadak sekali saya kira akan sulit sekali. Meskipun ada maksud seperti Ira katakan tadi, ya. Iya. Pak Rayong, ini mungkin kelihatannya situasinya juga sudah memang semakin memanas juga. Ada ide-ide untuk dialog nasional. Menurut Anda ini tepat tidak diadakan pada saat ini? Saya kira bukan tepat, tapi sangat perlu sekali agar semacam dialog nasional diadakan di antara semua pihak yang terlibat dalam perdebatan yang ada sekarang ini, di mana saya rasa baik pemerintah maupun parpol ataupun mahasiswa harus ikut bicara di sekitar satu semacam meja bundar dengan wakil masing-masing pihak yang dipilih oleh pihak itu sendiri, supaya diskusinya jujur dan supaya dapat berbuah. Itu sangat perlu sekali supaya semacam kebudayaan demokratis bisa berkembang di Indonesia, karena saya lihat di Indonesia ini kan masih belum begitu biasa dengan berbicara secara terang-terangan dan atau juga, kemudian sepakat untuk tidak sepakat begitu, ya Pak, ya? Jadi agar bersedia menerima perbedaan pendapat itu. Nah, Anda melihat apakah pemerintah cukup punya keinginan, karena kok kelihatannya ini sekali lagi dari pihak-pihak yang dianggap oposisi yang lebih meneriakkan tentang masalah dialog nasional ini? Saya kira mau tidak mau pemerintah harusnya, tapi menurut saya akan mengambil inisiatif prakarsa untuk membuka dialog nasional semacam itu. Itu satu-satunya jalan keluar. Oke, kita tunggu saja Pak Rayong, itu harapan kita semua orang Indonesia juga. Terima kasih Pak, selamat siang. Merci. Ya, merci. Dan saudara, setelah selingan berikut kami akan hadir dengan informasi dari lantai bursa serta kurs rupiah hingga siang ini. Kami akan segera kembali. Sakit kepala, Paramex obatnya. Yang pernah sakit kepala, tahu Paramex. Visage White, satu-satunya yang aktif bekerja non-stop 24 jam. Nivea Visage White. Buktikan. Nyamuk sini cuma takut sama 3 roda. Ngomong-ngomong soal semen, nyamuk ya 3 roda toh. Nyamuk sini cuma takut 3 roda. 3 roda memang hebat. Ini baju pemain jagoan kakak. Eits, jangan dipegang-pegang ya. Yuk. Ya ampun. Ih, jorok baunya. Baru Rinso Anti Noda dengan parfum Dio Aktif ampuh menghilangkan noda. Wanginya bersih. Mana? Tuh kakak. Gimana? Nggak kotor lagi kan? Ya, noda bersejarahnya kok hilang. Rinso Anti Noda dengan parfum Dio Aktif. Nah, ibu.
Masuk angin? Gampang, minum tolak angin. Tak apa, ada tolak angin. Sejak 30 tahun lalu saya minum tolak angin. Eke bilang juga apa? Semua minum tolak angin. Tolak angin memang sakti. Saudara, seperti yang terjadi hari Selasa kemarin, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hari ini masih stagnan di level 7.500. Pasar masih tampak sangat sepi karena para pemain masih menahan diri untuk mengambil posisi sambil melihat perkembangan situasi politik di Indonesia. Sejak pembukaan pagi tadi hingga penutupan siang ini tidak terjadi gerakan berarti dalam perdagangan falas di pasar spot antar bank di Jakarta, di mana nilai tukar rupiah stabil di kisaran 7.450 hingga 7.550 untuk $1. Aksi demo yang masih berlangsung sudah tidak lagi signifikan dalam mempengaruhi pasar, sehingga analis falas optimis rupiah bisa menguat di bawah level 7.500. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu konversi bantuan IMF dan CGI, sehingga suplai dolar lebih besar daripada permintaannya, di mana rescheduling utang pemerintah dan swasta menjadi faktor dominan berkurangnya permintaan terhadap dolar tersebut. Selain itu, datangnya bulan puasa mendatang diharapkan juga bisa meredam suasana politik yang panas akhir-akhir ini. Sementara itu, aksi profit taking atau ambil untung yang mewarnai perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta sejak sesi kedua kemarin sampai sesi pertama siang ini masih terus berlanjut. Sejak dibuka tadi pagi, indeks harga saham gabungan yang berada di posisi 420,080 langsung terkoreksi dan terus turun hingga sempat mencapai level di bawah 400, yaitu di posisi 398,779 pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pada penutupan perdagangan siang ini, indeks berada pada angka 401,203 atau turun 18,877 poin. Aksi profit taking yang dilakukan para pelaku pasar setelah sekitar seminggu, indeks di Bursa Efek Jakarta mengalami kenaikan yang cukup tajam, menunjukkan bahwa pola perdagangan saham di BEJ masih bersifat trading. Hal ini disebabkan karena para investor, khususnya investor asing, masih takut dengan situasi politik di Indonesia. Mereka menahan diri untuk melakukan investasi setidaknya hingga pemilu mendatang. Terkoreksinya indeks hari ini juga disebabkan turunnya beberapa bursa utama dunia seperti Dow Jones dan Nikkei. Selain itu juga karena saham-saham BUMN yang listing di bursa luar negeri, yaitu saham PT Telkom dan Indosat, terkoreksi lebih dalam daripada di pasar Indonesia. Saham-saham berkapitalisasi besar lainnya yang mengalami penurunan antara lain adalah saham PT Astra Internasional, Gudang Garam, HM Sampurna, dan Aneka Tambang. Sementara itu saham unggulan yang naik yaitu saham PT Semen Gresik setelah sebelumnya sempat terkoreksi. Dan saudara, tetaplah bersama kami karena sesudah pariwara berikut kami akan kembali dengan informasi aktual lainnya. Sakit pinggang, encok, gatal-gatal, keseleo, haid, jangan lupa Alfitson. Makin digosok, makin... Banyak jalan keluar dari masalah keuangan. Tapi jangan keburu bilang iya, sebab tak semua cocok dijalani. Nah, bersama Deddy Yusuf, boleh jadi Anda dapat kiat jitu. Soalnya, yang ini atur-atur keuangan gaya selebritis dan para pakarnya. Saksikan dalam Jali-Jali setiap Selasa pukul 8:30 malam. Apakah Anda merasa letih? Tidak bergairah? Cepat Aladinanya kasihkan. Diam kamu. Ini Aladina kapsul. Aladina mah pasti Jack dong. Saudara, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK hari Rabu pagi ini menyerahkan 220 objek temuan yang berkaitan dengan perhitungan anggaran negara yang diterima oleh Ketua DPR MPR Haji Harmoko.
Semula temuan itu akan diserahkan 6 bulan yang lalu kepada Dewan, namun tertunda menyusul adanya mutasi pimpinan BPK. Sekalipun hasil temuan itu sudah dinilai terlambat, namun DPR bertekad akan tetap mengoptimalkan bidang pengawasan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, sebagaimana yang diamankan MPR. Sebaliknya, Dewan berharap BPK juga harus mampu meningkatkan fungsi pengawasan guna menghindari kebocoran keuangan negara. Di depan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, DPR juga meminta temuan-temuan BPK tersebut hendaknya jangan dipetieskan, namun sebaliknya dapat diselesaikan secara tuntas melalui lembaga peradilan. Kita sambut baik kalau itu memang menjadi keputusan bersama kan. Ini kan dibahas nanti. Nah, sampai seberapa jauh nanti dalam mekanisme kelengkapan Dewan, dalam rapat kerja komisi-komisi ini yang harus dikembangkan. Kalau menyimpang ya menyimpang gitu lah. Kalau merugikan ya merugikan sekian gitu. Jadi tidak ada yang besar kecil, ya apa adanya kan. Dewan sendiri menyatakan sangat mendukung keinginan BPK agar temuan-temuan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Karena itu, DPR minta agar bila ditemukan adanya penyelewengan, BPK dapat cepat melaporkan hingga tidak sampai ada penanganan yang terlambat. Jupri Al-Katiri dan Beni Suisa melaporkan. Pemerintah dan DPR nampaknya cenderung sepakat untuk memasukkan dalam RUU Kepartaian pasal yang mengharuskan tidak adanya duplikasi penggunaan simbol maupun nama partai. Jika ketentuan itu jadi diundang-undangkan, maka partai yang berkeras menggunakan nama yang sama boleh jadi akan terjegal keikutsertaannya dalam pemilu mendatang. Informasi adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR mencantumkan dalam pasal rancangan Undang-Undang Kepartaian mengenai keharusan penggunaan satu nama dan simbol partai ini dikemukakan Ketua Tim Penggodok Rancangan Undang-Undang Kepartaian Depdagri, Profesor Dr. Rias Rashid, di sela-sela acara pembahasan RUU Kepartaian tersebut di gedung DPR pagi tadi. Menurut Rias Rashid, sebenarnya hal itu tidak tersentuh dalam naskah asli, namun dalam diskusi fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengusulkan perlunya pengaturan secara tegas penggunaan nama dan simbol partai. Forum diskusi sepakat hal itu memang perlu, mengingat partai dengan nama dan simbol tersendiri merupakan sebuah badan hukum. Selain itu, ketentuan itu juga akan mempermudah penyelenggaraan pemilu. Rumusannya akan seperti itu, bahwa hanya setiap partai dan memiliki nama dan simbol yang satu itu, seharusnya tidak sama dengan yang lain, untuk menghindari kebingungan gitu. Dan sebagai sebuah badan hukum, itu memang mereka semacam, itu nama dan simbol itu semacam hak paten gitu. Nah ini memang merupakan satu hal yang wajar sebenarnya di mana-mana juga. Kalau dua nama yang sama lebih dari satu itu dan simbol yang sama kan juga pemilunya nanti gimana gitu. Rias juga mengemukakan salah satu kemajuan penting dari pembahasan RUU mengenai partai politik itu adalah adanya ketentuan bahwa pendirian partai cukup dengan akte notaris dan didaftarkan di Departemen Kehakiman saja untuk kemudian diumumkan dalam lembaran negara. Menurut Rias Rashid, hal itu penting untuk menghindarkan kesan bahwa sebagai pembina politik dalam negeri, Depdagri terlalu mengatur partai politik. Janus Siahaan dan Agus Kusno melaporkan. Dan saudara, kini kita beralih ke luar negeri. Presiden Irak Saddam Hussein mengganti Duta Besar Irak untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Nizar Hamdun oleh wakilnya di PBB Said Hassan. Saddam juga memerintahkan penggantian 18 duta besarnya yang ada di seluruh dunia. Tekanan kepada Presiden Irak Saddam Hussein guna mematuhi permintaan tim pemeriksa senjata PBB kini kian meningkat, yang kemudian disusul dengan penggantian 18 duta besarnya di seluruh dunia. Yang paling mendapat sorotan adalah penggantian Nizar Hamdun, utusan khusus Irak di PBB. Menanggapi penggantian ini, Hamdun tidak melihat sesuatu yang aneh dan hanya persoalan biasa saja. Hamdun kembali ke Baghdad dan menempati posnya yang belum jelas. Para utusan Irak yang baru akan memulai tugasnya akhir tahun ini. Keputusan Saddam ini sebagai upaya mengamankan dukungan bagi kampanye Irak guna mencabut sanksi PBB yang dijatuhkan setelah invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990. Hamdun juga mengecam tim pemeriksa senjata PBB yang memperpanjang sanksi dengan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Hamdun juga menolak memberikan akses bagi tim pemeriksa senjata PBB yang meminta izin mengakses seluruh informasi persenjataan Irak. Dewan Keamanan PBB mengatakan embargo pembatasan penjualan minyak tidak akan dicabut sebelum Anscom mengakui bahwa Irak telah menghancurkan senjata pemusnah massanya. Saudara, liputan 6 siang akan kembali kepada Anda selepas selingan berikut, tentunya dengan informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami.